أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. Kemudian jika dia menceraikannya setelah talak yang kedua, maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya, suami pertama dan bekas istri, untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah
yang diterangkannya kepada orang-orang yang berpengetahuan. Dan apabila kamu menceraikan istri-istri kamu, lalu sampai akhir iddahnya, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik pula. Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk mendolimi mereka. Barang siapa melakukan demikian, maka dia telah mendolimi dirinya sendiri. Dan janganlah kamu jadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepada kamu dan apa yang telah diturunkan Allah kepada kamu, yaitu kitab Al-Quran dan hikmah atau sunnah, untuk memberi pengajaran kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Surat Al-Baqarah ayat 230 dan 231. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma khtim lana bil Islam, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil ihsan, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Wa na'udzu bika min su'il khatimah, wa na'udzu bika minal kafirin, wa na'udzu bika minad dhalimin, wa na'udzu bika minal fasiqin, wa na'udzu bika minal munafiqin, wa na'udzu bika minal musyrikin. Amin ya rabbal alamin. Biaunillah, biidnillah, biridhoillah. Alhamdulillah, di pagi hari ini kami dari bumi Kota Baru Ndriyorejo Gresik, Jatim, Indonesia, alhamdulillah bisa melanjutkan hakko tilawatih kita dan hakko tukotih kita serta hakko jihadih kita. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan keluarga besar kita dan juga kaum muslimin, kaum muslimat diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, menjadi seorang suami yang solih, menjadi seorang istri yang solihah. Mudah-mudahan anak cucunya serta siswa-siswinya dan seluruh famili-familinya mendapatkan pengajaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan Al-Quran dan As-Sunnah ini. Amin amin ya Rabbal alamin. Mari para generasi muda, para pemudi untuk senantiasa bertafakoh fiddin, sehingga pada saat nanti mereka berumah tangga, mudah-mudahan bisa
menjadi keluarga yang khair, keluarga yang baik. Betapa bahagianya yang namanya kedua orang tua kita, guru-guru kita, famili kita, apabila kita ini bisa berhidup rumah tangga yang baik. Itu adalah termasuk doa-doa para leluhur kita, ya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar seluruh generasi-generasi penerus ini menjadi orang yang soleh dan solihah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu kita persiapkan. Jadi mari kita untuk menjadi pecinta ilmu pengetahuan, ya. Jadi jadilah orang-orang yang berpengetahuan. Orang-orang yang berpengetahuan itu tidak sama dengan orang yang tidak berpengetahuan. Jadi diumpamakan orang yang berpengetahuan itu seperti lampu listrik ini, ya, lampu yang ada di rumah kita ini yang menerangi ini adalah lambang orang yang berpengetahuan. Sementara orang yang tidak berpengetahuan itu seperti rumah kita yang lampunya putus atau lampunya itu terbakar sehingga rumah itu menjadi gelap gulita, ya. Banyak perumpamaan yang Allah berikan agar umat ini mau membaca dan belajar dari perumpamaan itu. Yang kedua, marilah kita jadikan Al-Quran dan As-Sunnah ini sebagai bahan pengajaran kita, ya Dek. Jadi Allah turunkan, ya Dek, Al-Quran, kitab suci ini juga Allah utus para nabi dan rasul, ya, orang-orang yang beriman takwa semuanya, para pecinta-pecinta nabi dan rasul, para pecinta-pecinta Allah Subhanahu wa taala dihadirkan ke muka bumi ini untuk menjadi guru, ya Dek. Jadi mudah-mudahan kehadiran kita ini bisa mendidik diri kita, keluarga besar kita dan umat untuk senantiasa berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling utama, Dek, selain kita mempunyai iman dan takwa, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan yang paling penting adalah berakhlak mulia. Mudah-mudahan keluarga besar kita termasuk orang-orang yang mempunyai akhlak mulia, yaitu sifat sidik, fatonah, amanah, dan tabligh. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk menjadi orang-orang yang baik. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, surat Toha ayatnya 98. Ingat bahwa Allah itu maha mengetahui segala sesuatu, ya. Saat kita sebelum rumah tangga, ya, saat kita sudah berumah tangga, sampai nanti anak cucu kita, sampai kita nanti mau meninggal dunia, ya Dek, sampai kita nanti, ya, masuk ke alam barzah, itu semuanya nanti ada catatannya, ya. Apa yang kita perbuat, ya Dek, apa yang pernah kita ucapkan selama di dunia ini, ucapan-ucapan yang baik akan dibalas dengan balasan yang baik. Sementara ucapan-ucapan yang buruk pasti akan dibalas dengan balasan yang buruk. Makanya hati-hati, karena mulut kita ini adalah harimau kita,
Jadi kalau nggak bisa menjaga mulut, ya pasti bisa masuk ke dalam neraka. Jadi hati-hati, berucaplah ucapan yang baik. Kalau tidak bisa, lebih baik diam. Jadi karena rumah tangga itu kadang-kadang begitu, ya. Kadang-kadang dari ucapan itu bisa menimbulkan kekacauan, ya. Tumpang tindih antara suami, istri, anak, cucu itu bisa berperang, Dek, gara-gara ucapan yang buruk, ya, Dek. Terjadinya perceraian dan lain sebagainya, ya, Dek. Kita berdoa mudah-mudahan keluarga besar kita, seluruh kaum muslimin muslimat dihindarkan dari yang namanya perceraian, ya, Dek. Walaupun itu halal, tapi perceraian itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah menjadikan keluarga kita keluarga yang sejahtera. Amin ya robbal alamin. Selamat dunia akhirat, terhindar dari api neraka apabila kita mau berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah ini. Amin ya robbal alamin. Surat Al-Baqarah ayat 230. Ayat ini menerangkan kalau sudah jatuh talak 3 tidak boleh lagi rujuk. Jadi yang kemarin kita bahas itu ada seorang laki-laki yang menalak istrinya itu langsung 3, Dek. Ya, makanya kita harus berhati-hati kalau sampai, ya, terjadi ucapan-ucapan yang buruk seperti itu, kemudian menalak istrinya, maka jatuh talaknya. Kalau sudah jatuh talaknya, nggak bisa berkumpul lagi. Jadi harus bercerai, harus berpisah dengan istrinya, harus berpisah dengan anak-anak semuanya loh, Dek. Jadi hati-hati, bahaya yang namanya talak ini, Dek, ya. Jadi hati-hati, setan selalu menggoda kita, hati-hati. Apabila kedua belah pihak ingin hidup kembali sebagai suami istri, maka perempuan itu harus kawin lebih dahulu dengan laki-laki lain dan telah dicampuri oleh suaminya yang baru dan kemudian diceraikan atas kehendak sendiri dan sudah habis masa idahnya, barulah keduanya boleh rujuk kembali loh, Dek. Talak 3, ya, Dek. Bisa kembali kalau sudah dia dinikahi orang lain, kemudian dicampuri, kemudian ditalak, kemudian habis masa idahnya loh, Dek. Betapa, ya, Dek, yang namanya rumah tangga ini kita harus berhati-hati. Jangan sampai, ya, Dek, seperti yang diterangkan di ayat ini. Ini supaya umat muslimin ini dan muslimat ini berhati-hati di dalam rumah tangga. Jangan berkata-kata yang buruk di dalam rumah tangga itu, ya, Dek. Bisa merugi nanti, ya. Gimana kalau sudah terjadi seperti itu, ya, Dek. Ayat ini menyuruh kita berhati-hati dalam menjatuhkan talak. Jangan gegabah dan jangan terburu nafsu. Pikirlah masak-masak, karena terburu nafsu dalam menjatuhkan talak akhirnya menyesal. Menjatuhkan talak itu dibolehkan dalam Islam, tetapi ia adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh, Dek, dibenci, Dek. Aras itu sampai goncang, Dek. Kalau rumah tangga itu terjadi keributan, Dek, ya. Allah nggak suka, ya. Rasulullah nggak suka, ya. Keluarga besar kita nggak suka kalau seorang suami istri, ya, kita punya mantu, kemudian anaknya itu suka berperang, ya, Dek. Padahal tujuan pernikahan itu untuk menyatukan supaya bisa berkasih sayang. Dinikahno malah gelut. Nah, ini hati-hati, ya, Dek, karena setan itu begitu. Kalau melihat rumah tangga yang damai, gimana caranya agar bisa rumah tangga itu bisa bercerai-berai. Itu pekerjaannya iblis, ya, Dek. Naudzubillah, ya, Dek.
Akibat perceraian itu besar sekali, baik bagi suami, lebih-lebih bagi istri dan anak-anaknya loh dek. Jadi anak-anaknya akhirnya nggak punya bapak, jauh dari ibunya, jauh dari bapaknya, lontang lantung yang namanya anak-anak. Terus nanti masa depannya gimana gitu loh dek. Ya, butuh yang namanya anak cucu ini, butuh figur ya dek. Seorang suami yang baik, seorang istri yang baik, seorang ayah yang baik, seorang ibu yang baik ya dek. Kita perlu belajar ya semuanya supaya menjadi ayah dan ibu yang baik. Karenanya apabila masih dalam talak kedua, lebih baik rujuk kembali ya dek. Nah, masih 2 kali dek, boleh rujuk. Tapi awas kalau sampai talaknya itu 3. Nah, seperti yang diterangkan di atas tadi. Kalau memang masih bisa diharapkan terwujudnya rumah tangga bahagia dan dapat menjalankan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Jadi ada perceraian ya dek, ada perpisahan, dan ada yang namanya rujuk dek. Rujuk itu artinya kembali dek. Ya, kembali. Orang yang bersengketa, orang yang berpisah ya dek, itu di dalam Islam ya dibutuhkan yang namanya orang tua itu, anaknya dipanggil ya dek, dipanggil keluarga besar, diberi nasihat, dituturi agar rujuk kembali. Tapi ada ya yang kembali dengan baik, tapi ada juga yang namanya orang itu nggak mau menerima pelajaran dek, dikumpulkan, diberi nasihat malah mengkrak, malah wani sama kedua orang tuanya. Nah, itu namanya orang nggak genah dek, akhirnya dia pilih pisah, cari nikah cocok. Jadi kurang gini, kurang gitu, kurang gini, kurang gitu. Ya naudzubillah dek, jangan sampai tiru orang yang semacam itu, naudzubillah summa naudzubillah min dalik. Terakhir dek 231. Ayat ini mengutarakan cara yang mesti dilakukan oleh seorang suami yang telah menjatuhkan talak kepada istrinya sebagai penjelasan ayat-ayat sebelumnya. Adapun sebab turunnya ayat ini ada 2 riwayat. Yang pertama, Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaihi, ada seorang laki-laki yang menalak istrinya, kemudian sebelum masa iddah istrinya itu habis, dia merujuknya kembali. Setelah itu dijatuhkannya talak lagi, kemudian rujuk kembali. Hal ini dilaksanakan untuk menyakiti dan menganiaya istrinya tersebut, maka turunlah ayat di atas. Jadi begitu ada kejadian ya di zaman Rasulullah. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat supaya untuk menjadi pelajaran. Riwayat kedua diceritakan oleh As-Suddi bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan tindakan seorang sahabat dari golongan Ansor, yaitu Sabit bin Yasar, yang telah menalak istrinya. Setelah masa iddahnya, istrinya tinggal 2 atau 3 hari lagi, ia rujuk kepada istrinya tersebut. Kemudian dijatuhkannya talak kembali dengan tujuan untuk menyusahkan istrinya. Maka turunlah ayat ini melarang perbuatan tersebut. Apabila seorang suami telah menjatuhkan talak kepada istrinya, maka ketika masa iddah dari istrinya itu telah hampir berakhir, hendaklah ia memilih salah satu dari 2 pilihan, yaitu melakukan rujuk atau tetap bercerai dengan cara yang baik loh dek. Kalau toh memang tidak bisa disatukan ya dek, maka perceraian, kalau memang perceraian itu adalah jalan yang baik, ya harus bercerai yang baik ya dek. Anaknya ya harus tetap dididik ya dek, walaupun itu sudah berpisah dengan suami yang pertama ya dek.
Terus suami yang kedua dan keluarganya ya tetap secara baik-baik ya Dik. Dengan habisnya iddah maka putuslah perkawinan suami istri dan bekas istrinya itu bebas memilih jodoh yang lain. Selanjutnya ayat ini melarang seorang suami melakukan rujuk kepada istrinya dengan tujuan untuk menyakiti atau menganiaya. Larangan Allah ini selain menggambarkan tingkah laku masyarakat pada zaman jahiliyah di mana suami menjatuhkan talak kepada istrinya tanpa batas tertentu, dan setiap akan mendekati akhir dari masa iddah, suami melakukan rujuk kembali, dan demikianlah seterusnya. Juga menjadi penjelasan dari tindakan sahabat Sabit bin Yasar yang telah diuraikan dalam hal sebab turunnya ayat ini. Suami yang berbuat demikian adalah menganiaya diri sendiri, suatu perbuatan yang dapat menimbulkan permusuhan dengan kaum kerabat keluarga istrinya dan juga dibenci oleh masyarakat, dan akhirnya nanti ia tidak luput dari kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di masyarakat itu kalau ada orang itu suka cerai ya Dik, suka kawin, suka cerai, suka kawin, masyarakat itu gak gedugo Dik, ya. Karena khawatir apa Dik? Khawatir ketularan, ya, gonta-ganti pasangan. Naudzubillah min dzalik ya Dik. Mudah-mudahan di bumi kita ini dihindarkan dari segala perbuatan keji dan mungkar seperti itu. Dalam ayat ini Allah melarang manusia mempermainkan hukum-hukumnya, termasuk hukum-hukum yang mengatur hubungan suami istri, untuk membawa manusia kepada hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Ini loh Dek, di rumah tangga itu ini Dek yang perlu digarisbawahi, bahwa suami istri, anak cucu ini punya cita-cita yang luhur dan mulia, yaitu bisa hidup bahagia terus nanti sampai mati dalam keadaan husnul khotimah, terus bisa bertemu lagi di surga nanti. Ini tujuannya Dek, bisa dilihat di surat Ghafir Dek nanti ya, ayat 8 dan 9. Ketentuan-ketentuan itu merupakan suatu nikmat dari Allah yang wajib diingat dan diamalkan sebagai tanda bersyukur kepadanya. Jadi kalau bisa hidup dengan bahagia, maka kita akan menjadi orang-orang yang bersyukur. Maka bersyukurlah apabila menjadi orang yang bersyukur. Tak ada perselisihan ulama dalam lingkungan madzhab 4 tentang sahnya talak yang dijatuhkan oleh suami dengan jalan main-main atau tidak sungguh-sungguh. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaihi. Ada 3 masalah, jika dilakukan dengan sungguh-sungguh maka hal ini akan terjadi sungguh-sungguh, dan jika dilakukan dengan cara main-main maka hal itu akan terjadi sungguh-sungguh, yaitu nikah, talak dan rujuk. Riwayat Al-Arba'ah kecuali An-Nasa'i dari Abu Hurairah. Bersetubuh dengan istri yang masih dalam iddah raj'i haram hukumnya menurut madzhab Syafi'i, karena sahnya rujuk adalah dengan ucapan lafal, sedang menurut madzhab Hanafi dan Hambali persetubuhan dianggap rujuk meskipun tanpa lafaz atau ucapan. Jadi berhati-hatilah kaum muslimin, kaum muslimat, kaum mukminin, kaum mukminat di dalam hidup berumah tangga. Mohon diperhatikan surat 33 ya, mulai dari ayat 33 sampai 59 dari surat Al-Ahzab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan diri kita, istri, suami, dan anak cucu kita menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selama hidupnya dia husnul, dan mudah-mudahan wafatnya nanti dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma amin ya rabbal alamin.
Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.